Bab 1025. Coba. Setelah beberapa saat, Demon Yan membawa Mileye ke puncak gunung. Mileye memandang Demon Yan dengan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan wanita ini pasti tidak kalah dengan Aro, leluhur iblis. Dia baru saja memiliki intuisi, yaitu, sekalipun dia mengaktifkan tubuh abadi, dia pasti tidak akan bisa menahan serangan Demon Yan. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, Demon Yan tersenyum dan berkata, "Jangan kaget. Lagi pula aku telah hidup setidaknya 1.000.000 tahun. Jika aku bahkan tidak bisa menang melawan bocah sepertimu, maka sia-sialah hidupku." Jutaan tahun. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, bukankah membosankan kalau hidup begitu lama?" Demon Yan tersenyum dan berkata, "Pertama, sebagian besar dunia kami adalah tidur. Oleh karena itu, kami tidak memiliki konsep waktu yang besar. Kedua, kamu sekarang memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kamu juga berharap untuk mendapatkan harta yang lebih baik, bukan?" Mileye mengangguk, "Itu benar. Ambisi dan keinginan manusia tidak ada habisnya." Demon Yan sedikit mengangguk, "Kami telah hidup selama jutaan tahun, tetapi, bagi kami masih ingin hidup selama jutaan tahun. Bahkan, keabadian. Hidup abadi." Mileye berkata dengan lembut, "Ini seharusnya menjadi tujuan akhir kalian, kan?" Demon Yan menggelengkan kepalanya, "Mana cukup hanya berumur panjang. Kita harus memiliki kekuatan yang kuat untuk dapat hidup bebas." Mileye tertawa dan berkata, "Itu benar." Demon Yan menatap Mileye, "Apakah kamu tahu apa itu tubuh mati roh jahat?" Mileye menggelengkan kepalanya. Demon Yan tersenyum dan berkata, "Yang disebut tubuh mati roh jahat adalah menggunakan roh jahat untuk memperkuat tubuh fisik kamu. Jika sebelumnya kamu tidak dapat menahan kekuatan roh jahat, tetapi sekarang tubuh fisik kamu telah mencapai tubuh intan, jadi kamu bisa menahan kekuatan roh jahat." Mileye berkata, "Senior, mari kita mulai." Demon Yan tersenyum sedikit, dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang! Ruang hampa di depan Demon Yan langsung meledak. Mata Demon Yan terpejam perlahan, dan dia tidak tahu bergumam apa di mulutnya. Begitu saja, setelah beberapa saat, serangkaian jeritan melengking tiba-tiba keluar dari ruang hampa yang gelap. Setelah mendengarnya, Mileye mengerutkan kening. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, seringai ganas tiba-tiba muncul, dan detik berikutnya, seringai ini langsung menuju Mileye. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye berubah, dan dia hendak bersembunyi, tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba mencengkeramnya dengan kuat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Demon Yan tersenyum sedikit, "Nikmatilah." Begitu suaranya jatuh, seringai langsung tenggelam ke tubuh Mileye. Bang! Mata Mileye tiba-tiba melebar, kekuatan yang kuat menyapu tubuhnya seperti gelombang, dan pada saat ini, beberapa roh jahat lagi melompat keluar dari ruang hampa yang gelap. Di samping, Demon Yan memandang Mileye sambil tersenyum, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Dengan cara ini, sekitar 3 hari kemudian, Mileye menelan kekuatan roh jahat, dan fisik tubuhnya yang sekarang mulai berangsur-angsur berubah lagi. Saat ini, suara Demon Yan tiba-tiba terdengar di kepala Mileye. Langkah paling penting dalam tubuh mati roh jahat adalah mengubah tubuh menjadi mayat. Ada energi kematian yang tak ada habisnya di tubuhmu, itu sempurna. Ayo, aktifkan energi kematian itu, lalu manfaatkan energi kematian ini. Mileye mengangguk, lalu mengaktifkan kitab orang mati, dan begitu saja, energi kematian dalam dirinya menyembur keluar. Bang! Tubuh Mileye bergetar hebat, dan energi kematian yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya seperti pusaran.
Demon Yan melihat energi kematian di sekitar Mileye, dan berkata dengan lembut, sungguh energi kematian yang kaya. Begitu saja, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi kematian di sekitar Mileye mulai menghilang secara bertahap, dan pada saat ini, Demon Yan menyegel lubang hitam ruang hampa. 1 jam kemudian, Mileye membuka matanya, dan dia berdiri perlahan, dengan telapak tangan terentang, menutupi tangannya dengan lapisan tipis cahaya hitam. Demon Yan tersenyum dan berkata, "Selamat, fisik tubuhmu sekarang abadi dan tidak bisa ditembus." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, tubuh fisik ini abadi, apa artinya?" Sudut mulut Demon Yan sedikit terangkat, "Itu artinya kamu bisa menerima pukulan." Mileye. Pada saat ini, Demon Yan tertawa dan berkata, "Keabadian tubuh fisik berarti bahkan jika kamu mati, tubuh fisikmu juga bisa abadi. Apalagi sekarang tubuh fisikmu sulit dilukai oleh kekuatan supernatural biasa dan metode misterius. Yang terpenting, bahkan jika itu jika aku ingin membunuhmu sekarang, aku takut harus menggunakan 30% kekuatanku untuk melakukannya." 30% kekuatan. Wajah Mileye muram, "Senior, apakah kamu memukul mentalku?" Demon Yan tertawa dan berkata, "Tidak memalukan dipukul mental olehku." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apa yang ada di atas tubuh fisik yang abadi?" Demon Yan memandang Mileye, "Di atas keabadian adalah tubuh emas abadi. Yang disebut tubuh emas abadi berarti itu benar-benar abadi. Bahkan Tiandao hampir tidak dapat menghancurkannya. Sejauh yang aku tahu, hanya ada 2 atau 3 orang seperti itu. Apalagi, 2 dari mereka bukan manusia. Mereka berdua adalah leluhur klan iblis dan bos dari klan siluman kuno." Saat dia mengatakan itu, dia sedikit tersenyum, "Sebenarnya, kamu bisa menjadi yang keempat." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, jika aku mencapai tubuh emas abadi, dapatkah aku menahan kekuatanmu?" Demon Yan berkedip, "Ya. Namun, kamu hanya bisa dipukuli, kamu tidak bisa melawan." Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa?" Demon Yan tertawa, "Karena kesadaran tempur kamu dan pedang Tao kamu belum mencapai level aku. Oleh karena itu, meskipun tubuh fisik kamu mencapai tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, bagi kami, kamu hanya akan dihajar." "Mengerti?" Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Demon Yan membentangkan telapak tangannya, "Pinjamkan aku pena Tiandaomu." Mileye mengangguk. Dia melenturkan jarinya, dan pena Tiandao itu muncul di depan Demon Yan. Demon Yan melihat pena Tiandao, dan berkata dengan lembut, "Dulu, pena ini ada di tangan Tiandao itu benar-benar menghancurkan alam semesta." Saat dia berkata, dia menempatkan pena Tiandao di depan Mileye, "Aku tidak akan menindasmu, kami akan membantumu, kami punya rencana lain. Tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu membantu kami melawan Tiandao. Bagaimanapun juga, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk kami." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku akan mengingat kebaikan besar senior dan kaisar dewa senior di hatiku. Di masa depan, jika kedua senior membutuhkanku, sesuai kemampuan aku, Mileye, tidak akan pernah menolak." Demon Yan berkata sambil tersenyum, "Sungguh pria yang licik dalam batas kemampuannya." Mileye menyeringai, "Senior, aku hanya bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan. Aku tidak bisa melakukan apapun di luar kemampuanku." Demon Yan mengangguk, "Dapat dimengerti." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, "Sekarang kamu memiliki 2 warisan iblis dan roh dewa, dan kamu dapat kembali bermain ketika kamu punya waktu. Jika kamu menghadapi ancaman, aku tidak keberatan membantu kamu sebatas kemampuanku."
Ekspresi Mileye membeku. Demon Yan berkedip dan tersenyum main-main. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Dia akan pergi, tetapi pada saat ini, seolah memikirkan sesuatu, dia berhenti dan bertanya, "Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Demon Yan berkata, "Katakan." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Pelindung Tao ingin main-main denganku, apakah kamu tahu di mana base camp mereka?" Demon Yan memandang Mileye, "Aku menyarankan kamu untuk menghilangkan ide ini. Kekuatan itu tidak lebih buruk dari klan kami dan klan roh dewa, bahkan mungkin berada di atas kami." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. "Mengapa mereka menargetkanmu? Itu tidak masuk akal. Dengan kekuatanmu, tidak mungkin menghentikan bencana 5 dimensi. Kamu salah." Saat dia mengatakan itu, dia menekan bahu Mileye dengan keras, dan dia menatap Mileye. "Ini sangat salah." Mileye sedikit bingung. "Senior." Setelah Demon Yan menatap Mileye sejenak, dia melepaskan bahu Mileye, dan berkata dengan lembut, "Aku mengerti." Mileye hendak bertanya, ketika Demon Yan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nak, kamu dalam masalah." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, bisakah kamu membantuku menyelesaikan masalah ini?" Demon Yan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa." "Tentu saja, aku tidak takut pada mereka, tapi aku juga tidak perlu menjadi musuh bebuyutan dengan mereka." Mileye terdiam. Demon Yan menepuk pundak Mileye dengan ringan. "Hiduplah dengan baik. Percayalah pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukannya." Mileye. Pada saat ini, Demon Yan berjalan ke samping, dia melihat ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Dunia luar benar-benar kacau sekarang. Sepertinya kami tidak bisa keluar untuk saat ini." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, aku akan menanyakan sesuatu lagi. Apa era sebelum era kuno kalian?" Demon Yan memandang Mileye. "Ada 2 orang yang tahu, kamu bisa bertanya kepada mereka. Yang pertama adalah Tian Dao, yang kedua adalah Queen, tanyakan pada mereka." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Kalau begitu senior, aku akan pergi." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan terbang dengan pedangnya menghilang ke langit yang luas. Begitu Mileye pergi, bayangan tiba-tiba muncul di langit di depan Demon Yan. Bayangan itu memandang rendah Demon Yan di bawah, leluhur iblis. Demon Yan tertawa, "Kamu adalah pelindung Tao." Bayangan mengangguk, "Yang mulia, Master Tao telah menjelaskan bahwa kami tidak memiliki niat jahat terhadap klan iblis jahat, jadi kami berharap Yang Mulia tidak mengganggu masalah antara kami dan bocah itu." Demon Yan tersenyum kecil, "Aku penasaran, kalian benar-benar mengira dia bisa menghentikan bencana 5 dimensi?" Bayangan itu diam. Demon Yan tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, kami baru saja menjalin hubungan baik dengannya, itu saja." Bayangan itu memberi sedikit hormat, "Kami yang terlalu khawatir." Setelah berbicara, dia secara bertahap menjadi ilusi. Dan pada saat ini, Demon Yan tiba-tiba berkata, "Aku pikir Master Tao kalian sudah mati." Bayangan itu berkata, "Master Tao selalu ada." Demon Yan tersenyum dan berkata, "Bocah itu tidak sederhana, kalian jangan malah terpuruk." Bayangan itu berkata, "Kami tahu dia tidak sederhana, tapi terus kenapa?" Demon Yan mengacungkan jempol pada bayangan itu, "Kalian percaya diri, aku berharap kalian sukses." Bayangan itu tidak mengatakan apa-apa, dan perlahan menghilang. Setelah bayangan itu menghilang, Demon Yan menoleh ke kanan, matanya menembus langit berbintang, dan akhirnya sampai ke dimensi kosong. Dan pada saat ini, di kedalaman kuburan,
Seorang tetua penjaga makam yang sedang membersihkan tiba-tiba berhenti, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Demon Yan. Demon Yan tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Tetua penjaga makam berkata, "Leluhur iblis, kamu juga sudah keluar." Demon Yan bertanya lagi, "Bisakah aku melihat-lihat tempat ini?" Tetua penjaga makam menggeleng, "Tidak." Demon Yan menyipitkan matanya sedikit, "Apakah aku harus datang sendiri?" Tetua penjaga makam berkata, "Coba." Bersambung.